kebutuhan APD ini kami laporkan harian, kebutuhan per hari, atau bisa kami tentukan untuk kebutuhan misalnya 1 minggu atau 2 minggu, atau bagaimana? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarwo. Jadi di Pantirate tadi terkait dengan ketersediaan ruang COVID dengan apakah mengubah di Siranap. Nah, nanti mohon dibantu Pak Arifin atau Pak Dodi untuk dapat menyampaikan ya, terkait dengan Siranap juga. Tetapi intinya di laporan COVID itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis ruangan. Kemudian mohon untuk bisa setiap hari dilakukan update. Kemudian yang selanjutnya untuk kebutuhan APD, jadi memang data kebutuhan APD di RF online dan kemudian data pasien yang dirawat itu nanti menjadi salah satu sumber data ketika kami melalui bagian farmasi itu melakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan APD bagi Bapak Ibu di rumah sakit, sehingga memang harapannya data yang terkait dengan APD ini memang update, Pak Jarwo. Demikian. Mungkin masih bisa klarifikasi? Ya, yang kami maksud tentang kebutuhan APD itu kan yang harus diinputkan angkanya itu apakah kebutuhan harian atau mingguan, supaya angka itu bisa kami sesuaikan. Ya, untuk kebutuhan silahkan diinput untuk kebutuhan untuk saat ini yang berlaku saat ini untuk kebutuhan APD seperti apa, Pak Jarwo dari instalasi farmasi yang dinas? Kemarin waktu kami input awal itu kami mengetikkan untuk kebutuhan 2 minggu, tetapi kami khawatir pengisian kami itu jangan-jangan kurang tepat, maka kami tanyakan ini. Kalau memang kita harus setiap hari melakukan pelaporan dan update, apakah setiap hari kami harus menginput misalnya kebutuhan untuk besok, kebutuhan untuk lusa, dan seterusnya? Ya, baik. Terkait untuk input APD, nanti kami konfirmasikan ke bagian farmasi. Ini untuk update data yang dilakukan per hari, itu apabila tadi ya Pak ya, ruang untuk ketersediaan ruang, kemudian untuk update yang dilakukan setiap bulan, itu untuk perencanaan kebutuhan APD, obat bisa dilakukan update setiap bulan. Nah, ini arahan dari Kementerian ini. Jadi untuk APD bisa dilakukan update setiap bulan, Pak Jarwo. Halo, Pak Jarwo. Ya, terima kasih. Itu kami akan revisi untuk update-nya bulanan. Ya, baik. Mungkin terkait dengan data ruangan tadi. Ya. Pak Arifin. Terkait dengan data ruangan, Pak Arifin mau menambahkan? Baik, mengenai data ruangan yang di RS online kami sih belum ngecek ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk konfirmasi ya. Memang idealnya harusnya lewat Siranap ya. Jadi datanya lewat Siranap aja. Kemudian nanti apa yang ada di RS online itu akan update sendiri ya. Untuk saat ini saya belum bisa jawab, tapi nanti kita akan konfirmasi. Tapi idealnya menurut saya seperti itu. Jadi biar nggak double entry. Demikian. Sekedar masukan Pak Arifin bahwa menu yang ada di data COVID laporan ketersediaan kamar atau ruangan dengan yang Siranap agak berbeda. Karena di Siranap tidak ada menu isolasi seperti yang ada di laporan COVID. Itu saja mungkin yang perlu menjadi perhatian. Jadi gini Pak, kita juga mencoba untuk
menginisiasi ya. Jadi kalau yang di Siranap itu ada baru, itu ruang isolasi airborne intensif ya. Jadi ruang isolasi intensif airborne intensif itu untuk pasien ruangan yang ada ventilatornya, sedangkan untuk yang isolasi airborne saja itu yang tidak ada. Ya ini nanti yang akan coba kita untuk inisiasi ke Kemenkes gitu Pak. Nah, satu lagi, ini mungkin sekedar informasi bahwa penyediaan ruang isolasi yang saat ini kami buat ini memang dalam rangka penata laksanaan pasien COVID saat ini. Andai kata nanti kasus ini sudah selesai, gedung atau ruangan itu akan kami peruntukkan untuk tempat lain, sehingga mungkin ruangan itu akan hilang. Apakah ini kira-kira cukup nanti kemudian kami update di Siranap saja, atau bagaimana Pak? Saya rasa jadi tetap aja ya. Jadi tetap update-nya ke RS online Pak. Jadi nanti kalau sudah tidak terpakai, bisa kami update lagi dengan jumlah kapasitas menyesuaikan lagi ya Pak ya? Betul. Habis sesi ini kita akan presentasikan sekalian ya kaitannya sama Siranap ya, karena ini juga untuk memudahkan untuk mengecek informasi ketersediaan tempat tidur di Jogja. Mungkin habis ini kita akan lanjut. Baik, terima kasih Pak Arifin. Lanjut presentasi atau ada pertanyaan? Lanjut presentasi dulu. Oke, baik. Baik, beberapa pertanyaan tertulis yang sudah masuk sudah kita catat. Kita lanjut dulu untuk presentasi dari Pak Arifin terkait dengan Siranap. Monggo Pak, silakan. File yang Siranap. Ini PowerPoint. Oh iya. Yang atas. Iya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kami kemarin dapat instruksi dari Pak Dirut ya, mencoba untuk memberikan ya semacam sebuah informasi khususnya untuk wilayah di Jogja, karena memang rumah sakit itu untuk mengakses data-data ketersediaan tempat tidur itu masih belum tersentralisasi ya. Walaupun sebenarnya mungkin oleh pusat itu sudah diinisiasi ya untuk ketersediaan tempat tidur ya. Cuman ini mungkin review saja, lebih mengingatkan lagi. Jadi kaitannya dengan ketersediaan tempat tidur itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemerintah ya, Kemkes dalam hal ini ya, yaitu melalui sistem informasi Siranap ya. Namun demikian memang kalau di dashboardnya Siranap itu memang kalau masing-masing wilayah ingin menampilkan itu agak sulit ya, karena ada filter-filternya terlalu banyak. Nah, untuk memudahkan informasi ketersediaan tempat tidur di Jogja ya, ini membuat semacam website ya. Jadi ini websitenya sebenarnya ini nanti bisa ditempel di mana saja ya. Ini hanya sekedar untuk menginformasikan saja. Kami kemarin mencoba untuk membuat domain bedrsjogja.info. Ya. Nah, jadi bedrsjogja.info ini kita juga nggak pengen bahwa rumah sakit itu terlalu banyak entrian. Ya, jadi kita pengen memang single entry ya, dan Kemenkes itu support terkait dengan API atau web service. Jadi kalau integrasi data ya, apalagi tadi misalnya ada tempat tidur yang ada di RS online ya,
kemudian ada di Siranap, saya rasa nanti pasti akan difasilitasi ya, itu dengan metode bridging ya. Nah, BED-RS Jogja ini juga kami ambil data dari Siranap, jadi Bapak Ibu tentunya yang di rumah sakit ini agar tidak bingung ya, karena kalau kita fasilitasi lagi untuk integrasi dengan sistem-sistem yang lain, saya rasa akan merepotkan ya. Jadi BED-RS Jogja ini kita diambil dari Siranap versi 2 ya. Nah, untuk data Siranap ini memang di Kemenkes itu untuk datanya itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Pertama adalah entry data manual ya. Kemudian menggunakan bridging ya. Bagi rumah sakit yang tentunya mempunyai info ketersediaan tempat tidurnya di sistem informasi rumah sakit, saya rasa akan mudah sekali untuk melakukan bridging ya. Nah, jadi di sini ada beberapa sebenarnya untuk melakukan metode bridging ya. Di sini di alamat alamat Siranap ini ya. Begitu muncul di sini sudah ada juknisnya ya. Jadi ada juknis untuk melakukan bridging ya antara SIM RS dengan Siranap ya. Nah, ini buat teman-teman tentunya di wilayah DIY memang sudah ada beberapa yang sudah melakukan bridging ya. Jadi bridging ini tentunya akan memudahkan data yang akan ditampilkan karena tentunya akan real time data ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini jadi untuk melakukan entry data ya dengan cara manual ya, tentunya di sini akan menggunakan login kode rumah sakit ya. Kemudian password default-nya pertama itu adalah 12345 kalau yang belum pernah mengganti ya. Kemudian di sini ada update ya. Ini bagi untuk entry data manual ya. Jadi di sini ada update data ya. Update data tempat tidur ya. Kemudian nanti ada informasi jumlah tempat tidurnya. Terus kemudian yang terakhir jangan lupa untuk dipublish dan disimpan ya. Seperti itu. Nah, cara ini memang agak merepotkan ya, karena ini manual. Berarti harus ada kesepakatan tentunya kalau kita ingin di Jogja ini bisa menampilkan data tempat tidur ya. Apakah per 12 jam atau 24 jam atau mungkin paling bagus ya real time itu tentunya. Ya, nanti perlu kesepakatan bersama. Nah, di sini juga tadi ya sudah ada API-nya ya untuk metode bridging-nya dengan Siranap ya. Jadi mungkin saya tampilkan kaitannya dengan informasi bed ya. Jadi ini adalah yang sudah kami coba untuk inisiasi membuatkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ke BED-RS Jogja.info ya. Nah, di sini ada beberapa kolom ya di header ini ya. Pertama terkait dengan tanggal update ya. Kemudian di sini isolasi ya. Jadi khusus sebenarnya ini semua informasi infobed kamar di ruangan rumah sakit ya, sesuai dengan standarnya Siranap ya. Jadi di sini ada isolasi airborne ya. Ini adalah ruang isolasi yang tidak menggunakan ventilator. Kemudian di sini ada isolasi airborne intensif ya. Yang tadi itu ini adalah yang menggunakan ventilator ya. Kemudian sisanya ini adalah yang spesifikasi umum ya. Mungkin kalau ada isolasi imun, isolasi radioaktif, ICU, NICU, PICU ya dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, mungkin nah ini ya. Jadi akan tampil seperti ini ya. Jadi ini buat rumah sakit yang udah real time nih, berarti ada tanda bintang di bawah nih, berarti dia maksudnya hari ini ya, maksudnya
update per hari ini ya. Ini juga sudah lumayan banyak yang update hari ini ya. Nah, jadi kami hanya menampilkan di sini pertama adalah jumlah tempat tidurnya ya. Misalnya kita klik di sini ya. Jadi ini jumlah tempat tidurnya, kemudian ini adalah sisa ya. Adalah sisa ruang rawatnya ya, seperti itu. Ya. Nah, ini tentunya akan memudahkan rumah sakit apabila akan merujuk ya. Kemudian melihat apakah ada ketersediaan tempat tidur untuk pasien tersebut ya. Baik, ini mungkin sambil mungkin ya. Nah, ini ada rumah sakit yang sampai 2018 nih ya. Ini wah, ini udah nggak valid sekali tentunya, datanya udah sangat lama ya. Dan jangan ada yang 2017 lagi. Baik, mungkin sebelum kami ke langsung lanjut ke siswa aja ya. Mungkin nanti tanya jawabnya di terakhir saja. Baik, saya lanjut ya ke materi terkaitannya dengan sisrut. Jadi terkait dengan sistem rujukan terintegrasi, saya rasa saya tidak menjelaskan secara umum aplikasi ini karena aplikasi ini sudah sering sekali kami sampaikan ya, Bapak Ibu, bahkan kita beberapa kali mengadakan pertemuan ya, khususnya di wilayah DIY ya. Namun demikian memang saat ini memang agak kurang optimal memang untuk penerapan atau implementasi sistem rujukan sisrut ini di wilayah DIY ya. Namun demikian mungkin lewat webinar ini ingin kami sampaikan ya, karena sisrut ini juga salah satu yang dikhususkan oleh Kemenkes ya, yang ke depan sebenarnya juga akan diimplementasikan secara penuh karena aplikasi ini sudah mengakomodir terkait dengan rujukan berbasis kompetensi ya. Jadi ini adalah halaman sisrut ya. Mungkin Bapak. Nah, di sisrut yang baru ini kaitannya dengan COVID-19 ya. Sebenarnya sudah ditambahkan untuk aplikasi menu rujukan suspek PDP ya. Ini aplikasi ini juga sudah muncul di sisrut ya. Jadi intinya sebenarnya aplikasi ini menunya ini sama dengan input yang rujukan biasanya ya. Cuman di sini memang ditambahi ada terkait dengan screening COVID ya. Nah, ini menunya ada di bawah ya. Ada di bawah paling bawah ya. Mungkin sedikit saya perlihatkan saja ya, langsung online ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang ingin mencoba sebenarnya ya, jadi ingin mencoba-coba sisrut ini, karena kalau kita menggunakan ID yang sesungguhnya kemudian dirujuk ke rumah sakit lain itu akan malah membingungkan ya. Jadi buat Bapak Ibu kalau misalnya mau mencoba-coba sisrut ini seperti apa ya, itu bisa menggunakan user ID ini ya. Jadi rsjack1@rujukan.web.id ya. Jadi ini adalah username-nya ya. Kemudian password-nya adalah password standar, yaitu rujukan 2016 ya. Jadi di sini ada dua ID, pertama adalah rsjack2 ya. Kemudian satunya rsjack1 ya. Kenapa harus ada dua? Karena konsep aplikasi ini adalah konsep untuk rujukan. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyoba tentunya harus ada yang pertama ya, kemudian rumah sakit yang dirujuk. Jadi bisa menggunakan rsjack1, kemudian nanti merujuknya ke rsjack2 ya. Nah, ini adalah menu sebelah kiri adalah menu untuk melakukan rujukan, yaitu di rujukan keluar ya. Nah, di sini sudah ada rujukan suspek PDP ya.
Remote bawah. Maaf, ini tadi speaker. Nah ini, udah. Iya samut, udah. Baik. Ya, itu mulu. Ya, jadi itu tadi sebenarnya hanya sebagai alarm ya, kalau mungkin di rumah sakit lain ada yang nyoba-nyoba dari rumah sakit lain merujuk ke RSCEK 1 ya. Itu apa istilahnya alarm penanda bahwa ada rujukan dari rumah sakit lain ya. Jadi hanya alarm untuk mengingatkan. Baik, jadi di sini di sini ada menu transaksi rujukan suspek PDP ya. Yang sebelah kiri Mas. Ya, baik. Kemudian di sini ada pencarian data ya. Tentunya juga kalau Bapak Ibu yang sistem informasi rumah sakitnya itu sudah terintegrasi dengan datanya apa sistem informasi rumah sakit ya. Ini juga bisa diisi di sini ya. Kemudian di sini ada identitas pasien ya. Seperti biasa ada nomor rekam medik, ada nomor NIK ya. Kemudian nama JKN, nama pasien ya. Kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir ya, tanggal lahir, alamat, nomor kontak ya. Nah, ini di sini ada rujukan berbasis suspek ID ya, ada nomor rujukannya BPJS. Kemudian di sini ada ambulannya ya. Kemudian nanti kalau ada ambulannya, sebenarnya ini bisa diintegrasikan dengan ambulan yang mempunyai GPS ya, karena kita bisa tracking apa ambulannya itu posisinya ada di mana. Kemudian ada diagnosis ya, alasan rujukan ya. Kemudian ada permintaan layanan ya. Kemudian ada vital sign dan keadaan umum. Nah, kemudian di sini ada screeningnya yang baru ya. Jadi di sini ada pemeriksaan swab ya. Apakah sudah melakukan belum ya. Riwayat perjalanan ya seperti biasa, nama kota negara kalau ada kunjungan 14 hari terakhir ya. Kemudian di sini ada kontak ya. Kemudian ada komorbiditas ya, ada DM, ada HT, PJK ya. Kemudian ada demam, batuk, kuntum ya, pilek, nyeri, menelan, sesak napas. Kemudian nah yang ini seperti biasa ya. Ini adalah vital sign seperti biasa ya. Seperti itu ya. Kemudian ada petugas ya. Baik, jadi saat ini buat rumah sakit tentunya bisa sebenarnya menggunakan rujukan rujukan dengan menggunakan CISRUT tentunya untuk rujukan pasien COVID ya atau pasien PDP seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ini boleh silakan kalau mau nyoba-nyoba tadi dengan user ID-nya ya seperti itu ya. Bisa secara langsung ya. Jadi termasuk nanti responnya di sini ya, ada notifikasinya ya. Kalau misalnya ada rujukannya ya, responnya ya, apakah diterima dan tidak, pada prinsipnya seperti itu ya untuk aplikasi CISRUT pada prinsipnya. Ya. Saya rasa mungkin kami kepingin memang ini bisa lebih dioptimalkan lagi terkait dengan CISRUT yang ada di DIY ya. Kami saat ini memang ke depan ingin menolak rujukan pasien yang tidak menggunakan CISRUT ya. Untuk wilayah rujukan kami itu hampir malah di luar DIY ya, Jawa Tengah itu sudah menggunakan semua ya. Kemudian
buat teman-teman yang sebenarnya udah pernah kita bagikan untuk user ID ya, user ID ke Sisrut ini, atau mungkin lupa, monggo silakan konfirmasi lagi ke kami ya, seperti itu. Baik, mungkin kurang lebihnya demikian terkait dengan Siranap dan Sisrut dan tadi RS Online. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arifin untuk sesi Siranap. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kami persilahkan lagi jika ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan klik ikon raise hand. Pertanyaan tertulis, silahkan klik ikon question, nanti diisikan di form yang sudah ada. Ini sudah ada beberapa pertanyaan tertulis. Sebelumnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu bisa periksa di counter panel, di handout. Di situ ada file yang sudah kita upload. Silahkan diklik saja untuk di-download. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Sudah masuk pertanyaan tertulis. Baik. Oh. Ya. Baik. Ini kita jawab yang pertama dulu ya. Untuk ini dari Ibu Maria Wahyu Mardiasih, nggak tahu dari rumah sakit mana. Ini belum dapat ya username dan password untuk Siranap. Ini belum dapat username dan passwordnya, Bapak. Oke, Maria Wahyu Mardiasih, mungkin bisa kita konfirmasi dulu, Maria. Peserta. Coba kita buka dulu. Ada ya? Oke. Ya, atas nama Bu Maria Wahyu Mardiasih, kita buka audionya. Posisi masih self mute, mohon di unmute untuk kita konfirmasi. Ya, Ibu dari rumah sakit mana begitu? Oke, belum ada respon, mungkin kita lanjut dulu saja. Ini rumah sakit terujuk belum mempunyai Sisrut. Kemudian bagaimana? Mau satu-satu Pak Arifin? Baik, silakan. Ya, baik. Jadi untuk kalau Siranap itu jelas ya. Siranap itu pakai kode rumah sakit ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kode rumah sakit, kemudian passwordnya 12345. Tapi untuk khusus Sisrut memang user ID-nya ini nanti kita akan create ya. Jadi Bapak Ibu monggo bisa kontak ke kami, nanti kami akan memberikan nomor kontaknya ya. Jadi kami akan nanti di akhir sesi kami akan memberikan nomor kontaknya ya. Kita akan ngecek apakah Bapak Ibu, tolong disebutkan nama rumah sakitnya ya, kode rumah sakit sama nama rumah sakit, nanti kita akan cek apakah sudah pernah. Kalau sudah pernah nanti akan kita reset ya passwordnya. Tapi kalau memang belum nanti kita akan buatkan ya. Monggo itu langsung. Jadi kalau Bapak Ibu minta langsung akan kita buatkan. Jadi kita nggak menunda karena kita bisa langsung nge-create sendiri untuk username dan password. Kemudian apakah ini dari Nuzul Yuja, apakah kebijakan rujukan PPK 1 bisa dengan Sisrut ini ya? Ya sebenarnya Sisrut itu bisa langsung dari FKTP ya. Jadi rujukan pertama itu bisa ya. Dari puskesmas bisa, kemudian ke PPK 2 dan seterusnya ya. Intinya nggak ada masalah, dan sebenarnya aplikasi ini nggak perlu diinstal ya. Jadi nggak ada aplikasi yang diinstal karena ini aplikasi berbasis web. Cukup memasukkan alamat aja ya, sisrut.kemkes.go.id, kemudian Bapak Ibu mempunyai username dan password. Tapi tentunya syaratnya harus ada internet ya. Jadi syaratnya harus ada internet ya. Internet, komputer, username dan password, saya rasa sudah langsung bisa mengakses aplikasi Sisrut. Ya, jadi prinsipnya Sisrut ini bisa diberlakukan dari vaskes pertama. Ya. Yang berikutnya atas nama Nadia Gistara, ini cara mendaftar ya untuk akun Sisrut. Tadi sudah jelaskan ya. Ya, jadi
kembali lagi nih. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Justina Kristiani. Saya kerja di Rumah Sakit Bethesda, sering rumah sakit yang merujuk belum punya sisrut. Apakah ini mempengaruhi untuk proses klaim besok? Ya. Kalau belum mempunyai sisrut, saya rasa mesti dia harusnya udah punya sisrut, ya. Karena sisrut ini mestinya harus dibuka, ya, dibuka terus, ya, atau login terus, ya. Kalau di kami itu ada di di bagian ya, instalasi gawat darurat, ya, kami tempatkan itu di triase. Kemudian ada satu lagi di admisi, ya. Jadi buat rumah sakit saya rasa memang harusnya wajib, ya, saat ini untuk memberlakukan sisrut, ya, karena mau nggak mau nanti ini akan diterapkan, dibuat kebijakannya oleh pemerintah. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan ini, ya, dan ini memang saat ini sedang diintegrasikan dengan BPJS, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kami juga sudah dibisik-bisik sama Pak Direktur bahwa untuk yang pasien COVID, ya, di kami apabila pasien dirujuk ke kami tidak menggunakan sisrut, kami akan menolak, ya. Jadi semua pasien COVID yang dirujuk ke Sarjito, kami akan menolak, ya, apabila tidak dirujuk menggunakan sisrut, ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya aplikasi ini adalah komitmen bersama, ya. Kalau ada satu make, satunya nggak make, ya akan sulit sekali memang, ya. Jadi semuanya harus bisa saling menggunakan ini dengan baik, ya. Mungkin saya rasa itu jawabannya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Arifin, ini dari RSGM UMY. Kalau kami berstatus rumah sakit khusus dan tidak menangani COVID, apakah tetap bisa mendaftar sisrut? Baik, jadi aplikasi sisrut ini tidak hanya untuk rujukan COVID, ya, jadi itu bisa untuk rujukan biasa, ya. Jadi semua rumah sakit itu bisa menggunakan, ya, bahkan puskesmas itu bisa menggunakan, ya. Jadi nanti di sini bahkan ke depan itu sudah sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa nyoba, kalau rumah sakit itu ngisi datanya real time, kaitannya dengan aspak dan lain-lain, kemudian siranap, ya, tentunya di situ langsung data-data alkes, ya, kemudian data-data alat-alat khusus, ya, itu sisrut sudah bisa langsung baca. Jadi kalau Bapak Ibu mau merujuk ke rumah sakit lain, ada spesifikasi khusus, misalnya ada butuh ruangan apa, kemudian butuh alat apa, itu aplikasinya sudah langsung membaca ini adanya di rumah sakit mana, ya, seperti itu. Jadi rujukannya itu langsung kelihatan bahwa ada spesifikasi yang dibutuhkan, ya, misalnya dokternya seperti apa, kemudian ruangannya, alat-alat medisnya itu langsung bisa menampilkan data, ya. Data yang akan ditampilkan adalah data yang paling dekat rumah sakit, tentunya yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa sisrut ini bisa dipergunakan di seluruh rumah sakit tanpa harus, ya, maksudnya harus ada pasien COVID, ya, pasien biasa pun bisa, ya, seperti itu. Oke, masih ada waktu Pak Arifin? Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan tertulis saya bacakan saja. Bagaimana dengan kebijakan Dinkes, ini untuk Dinkes, ya, untuk memaksimalkan sisrut dalam memaksimalkan rujukan COVID-19 berdasarkan keluhan yang disampaikan PPK 1 dan seterusnya yang kesulitan dalam merujuk pasien COVID. Monggo dari Dinas Kesehatan mungkin bisa menjawab. Ini pertanyaan dari atas nama Nuzul Yuda. Kebijakan Dinkes untuk memaksimalkan sisrut dari PPK 1, ya. Silakan Dr. Fitri. Ya, baik, terima kasih. Tadi memang betul sudah disampaikan Pak Arifin bahwa sisruta ini bukan hanya untuk rumah sakit, tapi juga untuk SKTP termasuk puskesmas. Nah, sebenarnya untuk rumah sakit di DIY semua sudah memiliki akses, baik akun maupun password untuk masuk ke sisruta.
Namun bila Bapak Ibu rumah sakit kemudian ingin menanyakan kembali juga bisa ke Pak Arifin atau kami di Dinkes juga ada programmer kami dengan Bu Esti untuk nanti akun dan password yang terkait dengan Sisruta. Kemudian yang selanjutnya untuk memaksimalkan penggunaan Sisruta, memang ini kami mulai menginisiasi supaya puskesmas juga bisa mendapatkan akses untuk menggunakan Sisruta. Nah, ini sudah kita sampaikan data-data yang terkait dengan puskesmas maupun rumah sakit yang baru untuk bisa mendapatkan akun Sisruta ke pusat. Nah, ini kita posisi saat ini masih menunggu untuk diberikan akses bagi puskesmas dan rumah sakit yang baru yang belum memiliki akun Sisruta. Baik. Oke Bapak Ibu, kita lanjut untuk masih sesi tanya jawab. Belum ada masuk lagi. Belum ada pertanyaan masuk. Monggo Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk materi ini ada yang bertanya terkait dengan materi yang dipresentasikan pada pagi ini. Nanti kita sampaikan ke dinas. Nah, mungkin nanti dinas yang akan dinas kesehatan provinsi DIY seperti biasanya yang akan share untuk ke semuanya. Atau juga bisa juga lewat versi. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada waktu, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ya, kita persilahkan. Jadi mungkin dari rumah sakit yang belum nih, Harjolo Kito, ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Harjolo Kito? Dari Harjolo Kito, ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Belum, terima kasih. Dari RSUD Wonosari barangkali ada tanggapan atau pertanyaan? Monggo dipersilakan. Kemudian juga dari RSUD Kota Jogja, mohon bersiap setelah ini kalau ada pertanyaan. Dari Wonosari dulu, ada yang tanggapan ataupun yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa di kaitan pengisian itu kan ada yang kondisi terutama di bawah itu dibuka. Dari silang kami juga ada beberapa kasus yang BPG yang kemungkinan lolos dari catatan kami di nomor itu nanti akan kami tindak lanjuti untuk kota Kosong maupun di kantor dinas pendidikan untuk mereka. Mungkin itu juga yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Suara dari Wonosari kita tangkap tapi mungkin kurang jelas, jadi bisa nanti kalau lebih jelas ya tertulis. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan masuk. Oke, tertulis dari atas nama Profesor Usilam Sudin. Ini rumah sakit mana nih? Oke, kita bacakan saja. Jika kami merujuk pasien ke Sarjito menggunakan Sisrut, tetapi tidak mendapatkan tanggapan sehingga melakukan panggilan via telepon ke Sarjito.
Apakah hasil isian dapat kami forward ke RS rujukan lain? Monggo, ini untuk Pak Arifin dan tim. Kalau direspon, harusnya direspon. Ya. Tapi pada prinsipnya memang bisa dialihkan ya. Ya. Jadi untuk yang sisrut ya. Sisrut ini memang kalau secara aplikasi ya, aplikasi itu memang misalnya kita merujuk ke rumah sakit B ya. Rumah sakit B, kemudian rumah sakit B tidak bisa merespon ya. Nah, itu kalau mau mengalihkan ke rumah sakit lain untuk yang dirujukan itu ya itu bisanya hanya mengcopy ya. Jadi bisanya mengcopy untuk datanya ya. Kemudian baru mengalihkan ke ke rumah sakit yang dituju ya. Tapi sebenarnya di rujukan itu di sisrut itu ada dua pintu sebenarnya. Kalau di pintunya lewat rujukan keluar itu ya, itu memang tidak bisa di-copy. Tapi kalau yang lewat resume medis ya, itu bisa di-forward ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ya. Jadi bisa melalui pintu lewat rujukan keluar atau melalui lewat resume medis. Demikian. Oke, barangkali ada tanggapan. Dari Pak Isa ya, ini balik dari IGD Sarjito mungkin. Terima kasih, akan sedikit menambahkan kami dari IGD yang mengelola sisrut. Jadi prinsipnya sisrut yang masuk ke Rumah Sakit Sarjito itu kita terima di IGD. Kemudian setelah itu kita analisis kebutuhan. Misalnya pasien ini butuh intensif atau hanya alih rawat. Jadi kalau alih rawat itu nanti kita teruskan ke bagian admisi, kemudian yang melakukan tindak lanjut adalah admisi. Jadi nanti rumah sakit perujuk itu akan dihubungi oleh bagian admisi bahwa pasien yang akan dirujuk sudah mendapatkan tempat di ruang sesuai dengan pasien yang akan dikirim tersebut. Untuk COVID, jadi teman-teman dari rumah sakit perujuk itu masih menggunakan link gawat darurat. Ya, jadi merujuk COVID, tetapi menggunakan link gawat darurat, ini juga di Sisrut sudah memfasilitasi kalau ini notifikasinya juga berbeda, alarmnya juga berbeda. Jadi kalau yang gawat darurat itu hanya alarm biasa, kalau yang ini sirine, jadi kita langsung bisa cepat merespon, ya, cepat merespon. Tadi waktu Pak Arifin mengaktifkan tadi bunyi sirine itu bunyi yang kami terima. Jadi untuk COVID itu yang diharapkan itu rumah sakit perujuk itu selain screening juga mengirimkan foto torak hasil laborat. Kemudian dari hasil itu kita konsulkan ke tim COVID Rumah Sakit Sarjito. Kemudian setelah dianalisis oleh tim COVID nanti direkomendasikan ini dirawat di ruang intensif, ini tidak. Nah, jadi prosesnya agak lama. Jadi yang merujuk ke Rumah Sakit Sarjito itu juga banyak. Itu harus diseleksi. Itu kadang memang bukannya tidak kita respon, tetapi kita masih menunggu jawaban dari tim COVID. Begitu tim COVID memberikan rekomendasi, itu akan kita jawab. Bahkan kalau kita telepon. Jadi seperti itu prosesnya untuk proses rujukan yang melalui Sisrut. Mungkin itu yang sedikit bisa kami tambahkan. Baik, terima kasih Pak Isa dari IGD Sarjito yang sudah memberikan tambahan informasi. Oke Bapak Ibu, kita persilahkan
masih ada waktu. Kalau Bapak Ibu peserta ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi kami ingatkan, pertanyaan secara langsung silakan Bapak Ibu klik icon raise hand di kontrol panel webinar ini, atau secara tertulis dengan klik icon question, nanti silakan isikan pertanyaan di form yang tersedia. Terima kasih. Belum ada lagi. Oke, mungkin belum ada dari Pak Arifin, Pak Dodi. Ada tambahan? Oke. Tidak ada. Kalau gitu dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Arifin, Pak Dudi, dan Pak Ihsan. Tadi dari IGD yang telah menyampaikan terkait dengan Sisruta dan Sirana. Untuk yang tadi Pak Arifin, ketika RS online yang ketersediaan ruang yang terkait dengan laporan COVID di ketersediaan ruang, selama belum ada koneksi dengan Siranap seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jogo dari Pantir AP, artinya terkait dengan COVID ini rumah sakit tetap memasukkan data Mestinya nggak perlu mengikuti Siranap. ya, artinya selama belum integrasi berarti dibutuhkan untuk update juga di RS online laporan COVID yang ketersediaan ruangan. Oke, betul Dr. Fitri. Ya, baik, terima kasih. Ini ada tambahan dari Dr. Rukmono. Ya. Dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memfasilitasi rujukan COVID, khususnya yang 27 rumah sakit, intinya 27 rumah sakit itu memiliki kemampuan untuk melakukan rawat inap. Dan 7 diantaranya itu bisa melakukan perawatan untuk kritikal, pasien-pasien kritikal yang memerlukan ventilator. Jadi nanti rumah sakit lainnya di luar 27 itu silakan melakukan triase sekalinya ada pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau pasienkes Bapak Ibu sekalian untuk nanti dirujuk ke 27 rumah sakit yang tersebar itu. Jadi itu silakan nanti bisa difasilitasi dengan diskusinya. Nanti kita coba. Kemudian untuk ketersediaan kamar tadi sudah dijelaskan, itu perlu diupdate ya. Memang ada 2 cara tadi disampaikan bahwa kalau rumah sakitnya itu sudah memiliki SIM RS, maka update itu bisa langsung dibuka di web web RS Jogja itu. Ya, RS Jogja itu. Tetapi kalau belum memiliki SIM RS, memang itu harus input manual. Jadi dalam kesempatan ini mungkin kita sepakati ya dari versi kira-kira untuk inputnya itu, karena supaya nanti teratur itu misalnya 12 jam sekali atau 24 jam sekali, mungkin 24 jam ya. Ini yang perlu kita sepakati. 24 jam ya, supaya. Ya untuk yang masih manual, karena mungkin sudah semakin banyak yang sudah SIM RS, jadi hanya beberapa yang manual, tapi mohon kesepakatannya supaya teman-teman di rumah sakit yang belum memiliki SIM rumah sakit itu supaya dapat memasukkan datanya ke Siranap itu dengan secara manual tiap hari per 24 jam pada jam yang sama supaya itu nanti bisa dipakai untuk keperluan rujukan.
Iya, jadi mungkin supaya tidak membingungkan teman-teman yang mungkin belum menggunakan SIM-RS, itu dalam kaitannya merespon rujukan COVID itu, silakan nanti diisi dulu untuk yang 2 kolom mengenai rumah sakit isolasi airborne dan isolasi airborne yang intensif. 2 itu aja. Jadi dari data itu saja kita sudah bisa mengetahui ini keperluannya bisa disalurkan ke rumah sakit yang mana. Jadi kira-kira demikian, dan kepentingan dari sesi webinar kita pada hari ini adalah untuk memfasilitasi 2 hal. Yang pertama itu untuk membantu penyiapan klaim kita yang nanti akan pada saatnya akan tiba untuk melakukan klaim pelayanan. Yang kedua adalah untuk memfasilitasi rujukan di antara rumah sakit khususnya di DIY ini. Nah, tambahan lagi, karena sekarang ini kan yang berlaku itu kan memang yang masih dalam konteks konvensional. Beberapa rumah sakit sekarang sudah mulai melakukan penambahan, seperti tadi disampaikan Pantirape, juga Harjolukito, juga Wates, Sarjito itu melakukan kontingensi untuk penambahan kapasitasnya itu. Jadi mungkin dengan Siranap itu bisa ditambahkan secara online, perubahan dari kapasitas yang tadinya 243 yang dideklar itu mungkin bisa nanti kita bisa ketahui nambah berapa. Jadi dengan demikian kita bisa tahu posisi rumah sakit di seluruh DI yang bisa melayani pasien-pasien COVID untuk rawat inap dan untuk yang kritikal itu berapa banyak kapasitasnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Jangan lupa nanti kita ada webinar yang kedua jam 1 ya. Jadi mungkin ada ya itu nanti mengenai CMS, Corona Monitoring System. Jadi itu nanti dipakai untuk supaya kita bisa memperoleh keseragaman data, sehingga tidak ada dispute antara data dari sumber yang berbeda, user yang berbeda itu nanti berbeda-beda. Jadi termasuk juga nanti memfasilitasi bagaimana supaya yang input dari 27 rumah sakit yang selama ini manual itu bisa menjadi online sistemnya. Jadi dengan demikian akan lebih valid dan nanti akan lebih lebih memudahkan kita di dalam melakukan proses-proses pelayanan maupun pencatatan pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rukmono. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Dr. Ahmad Ahadi Samsuduha, ya, Direktur RS Jiwa Gracia. Jadi pelayanan radiologi tidak 24 jam. Jadi jika nanti ada kasus yang perlu dirujuk dari IGD di luar jam kerja, tidak bisa melampirkan pemeriksaan rongsen torak, apakah ini menjadi kendala ketika kami merujuk? Monggo, Pak Arifin atau Dr. Rukmono. Ya kalau belum bisa ya apa yang ada yang bisa dipakai, karena yang paling penting itu jangan sampai nanti pasien itu dirujuk yang tadinya diduga COVID ternyata bukan dan sebagainya. Intinya kalau ada data yang bisa untuk menyimpulkan itu, saya kira tidak ada masalah sih. Jadi kita memahami ada beberapa kesulitan untuk bisa semua data itu terkumpul pada waktunya. Jadi tidak ada masalah yang seperti itu. Itu ya Pak ya? Terima kasih. Intinya semakin lengkap sebenarnya lebih memudahkan bagi rumah sakit penerima itu untuk merespon demikian. Baik, terima kasih. Sepertinya semua pertanyaan sudah kita jawab. Jadi mengingatkan sekali lagi untuk seluruh peserta webinar. Ya, sebentar. Untuk nanti masih ada siang ya, ada sesi berikutnya. Karena waktu sudah mendekati habis ini, kita serahkan kembali kepada Dinas Kesehatan ya, Provinsi DIY untuk menutup secara resmi webinar pada pagi sampai siang ini. Monggo dipersilakan. Sekarang jangan gitu, langsung saja, tapi nanti ada satu ini yang harus kita perjelas. Baik, terima kasih Pak Arifin. Sebelum nanti masih ada satu sedikit yang akan disampaikan oleh Bu Fitri, melengkapi tadi yang sudah disampaikan Dr. Rukmono mengenai
penyediaan kamar untuk 27 rumah sakit rujukan COVID. Monggo dalam kesempatan ini juga kami minta untuk di-update informasinya. Jadi barangkali sudah ada perkembangan. Jadi dalam informasi yang sudah kita terima selama ini, proses rujukan untuk pasien-pasien kritikal itu baru disediakan di tempat tidur pada 7 rumah sakit. Jadi rumah sakit Sarjito, rumah sakit Pahlawan Senopati, rumah sakit UGN, DIH, kemudian DIH, Siloam, Antirape, satu lagi rumah sakit TKU Bantul. Dari 7 rumah sakit itu yang menyediakan tempat tidur untuk pasien yang kritikal. Kemudian yang lainnya yang non-kritikal. Nah, barangkali dalam perkembangan waktu, saya yakin sudah terjadi banyak perubahan. Nampaknya saya melihat dari pelaporan harian tepat pasien itu untuk Antirape dan RSUD Sleman nampaknya sudah melakukan pengembangan. Nah, monggo sekaligus dalam kesempatan ini saya mohon diberikan informasi terbaru yang terakhir sehingga kita menjadi semakin tahu berapa kapasitas tempat tidur untuk layanan COVID yang kita miliki, baik yang kritikal maupun yang kritikal. Saya kira demikian tambahan dari kami. Ada, Bapak Ibu silakan mengentry rekam medis. Kemudian untuk bagaimana penulisan diagnosa, ketika Bapak Ibu nanti mengetikkan kode misalnya Z.03.8 itu nanti secara otomatis akan keluar observasi apa-apa itu otomatis akan keluar. Kemudian terkait dengan status keluar kaitannya dengan ODP yang rawat jalan ini memang perlu komunikasi dengan bidang P2P yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat terkait status dari pasien ODP ini ketika selesai pemantauan. Nah, nanti silakan ketika sudah selesai pemantauan, statusnya apa, Bapak Ibu silakan klik di status keluar untuk ODP yang rawat jalan ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari bidang P2P Kabupaten Kota setempat. Demikian tambahan dari kami, Pak Habib. Baik, terima kasih Dr. Fitri. Mungkin bisa secara resmi ditutup untuk webinar pagi sampai siang ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk link webinar, link materinya nanti kami sampaikan linknya melalui versi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk webinar kita pada sesi hari ini. Untuk selanjutnya kita tutup, mohon berkenan Ibu Kepala Bidang untuk secara resmi menutup webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Fitri, Bapak sekalian, Dr. Mono, para direktur rumah sakit, dari versi. Matur sekali atas terlaksananya webinar hari ini. Kami sangat berharap semua yang sudah disampaikan dalam webinar ini bisa kita lanjuti sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu merasa kesulitan lagi ketika nanti kita akan melaksanakan rujukan maupun melakukan klaim pelayanan COVID. Saya kira demikian dengan ucapan alhamdulillah kita akhiri webinar untuk yang kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di jam 1 gitu ya. Di jam 1 kita akan bersama-sama dengan Dinas Kominfo untuk mendengarkan sosialisasi tentang Corona Monitoring System. Di mana CNS ini memang kemudian sudah disepakati menjadi salah satu instrumen untuk mendapatkan data epidemiologi COVID di DIY. Dengan demikian nanti pengambilan kebijakan akan didasarkan pada
data yang atau informasi yang diperoleh dari aplikasi tersebut. Demikian kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan data kritikal. Baik, terima kasih. Kita akhiri webinar. Sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.